Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan kita masih membahas tentang UMKM modern naik kelas bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Heri Supandi dan juga Mbak Lika Suryanti. Nah, kita kembali ke Mbak Lika lagi nih, ya kan, selaku tim Camkoha Market nih. Sekarang mungkin boleh kita ke ini dulu nih. Kita tahu dulu agar UMKM ini pengen masuk ke yang namanya Camkoha Market atau Bengkulen Mall yang nanti akan selesai tentunya. Itu apa sih yang mereka dapatkan tentunya, atau hal-hal apa yang membuat mereka bisa tertarik untuk masuk ke sana gitu loh? Oke. Pertama tuh butuh niat ya, Mas. Oh, niat ya? Niat dan semangat membuat produk yang bagus. Betul. Untuk masyarakat. Betul. Ya. Karena kan kalau kita udah mau jualan, berarti harus punya produk yang the best dong ya. Jadi serius bikin produknya, jangan on off, rasa beda-beda, atau jahitannya kurang rapi. Betul. Kalau untuk fashion ya, atau misalnya perhiasannya kurang bagus, kurang mentereng, atau yang lainnya gitu ya. Jadi harus baik nih, produknya harus baik. Dan persiapkan dulu produknya. Betul, ya persiapkan kan? produknya, dikasih brandnya yang terbagus gitu ya. Namanya dipikirin betul gitu, karena itu pasti kan jangka panjang. Karena ini bukan main-main, karena udah masuk mall ya kan? Iya, sudah masuk mall, udah serius nih. Karena setelah masuk ke Camkoha Market, kami akan bantu untuk pemasarannya. Iya. Pemasarannya ada di ya pasti media sosial ya kan. Lalu media sosialnya aja udah ada 2, pasti ada Camkoha Market, ada Bengkulen Mall. Betul. Juga. Dibantu semuanya. Jadi supaya mengundang dari para pembeli untuk masuk beli di toko mereka gitu kan. Jadi setiap toko kita kupas tuntas lah. Okay. Lalu pastinya kayak tadi dari Bang ini sendiri kan ngasih tahu, ayo dong cari pembayarannya juga gitu. Sekarang siapa sih yang pegang cash? Nggak ada ya. Betul. Jadi dikit-dikit ada kris nggak kak gitu kan ya. Nah itu juga kita edukasi biasanya sih ke para teman-teman. Kita bekerja sama dengan beberapa perbankan itu untuk bagaimana mereka bisa ada kris di atau cara pembayaran apapun yang mempermudah para customer untuk bisa bayar, melakukan transaksi di tokonya mereka. Gitu. Jadi gampang kan. Ada kris nggak ada? Oh, iya betul, karena zaman sekarang tuh jarang sekali orang bawa cash ya kan. Iya betul. Nah, mungkin selain dari lokasi yang strategis, mungkin apa lagi nih yang Camkoha Market miliki nih tentunya? Iya. Kita juga ruangannya pakai AC-nya. Full AC ya kan? Yes, full AC ya. Karena kita memang konsepnya kan tertutup ya, dan memang untuk membuat kenyamanan itu tadi kita pakai AC. Lalu ruangan kami ya seperti tadi saya bilang Instagramable banget gitu ya. Jadi orang ke sudut manapun foto gitu kan. Karena kan kalau keluar negeri belanja pasti kan foto-foto, diliput, bikin vlog. Nah, boleh lah bikin vlog nanti ya di Camkoha Market. Let's go belanja ke Camkoha Market gitu kan. Masuklah vlog mereka. Lalu koridornya tuh luas sih Mas. Jadi kalau misalnya ke beberapa mungkin yang hanya untuk UMKM biasa, paling koridornya cuma berapa lah, 1,5 sampai 1,5 lah. Kalau di kami luas, 3 lah. 3 besar itu, nggak akan orang pepet-pepetan sampai kayak gitunya gitu ya. Jadi oke banget. Pokoknya luas ya kan? Luas banget, dan pastinya CCTV di mana-mana ya. CCTV di mana-mana bisa kelihatan. Dan kalau parkiran udah kita tadi bahas ya, memang kebanyakan kan yang datang kan juga banyak kan naik motor. Betul. Gitu kan, jadi kita memang sediakan plaza motor khusus di situ. Dan itu tersambung langsung ke Camkoha Market. Oke. Kalau dalam pikiran saya itu pertama kali dengar ada Camkoha Market, tentunya itu bukan yang ada tempat jualan baju, jualan UMKM dan sebagainya. Saya pikir itu tempat jualan kayak ini loh, kayak jualan-jualan sayur mayur dan sebagainya. Iya. Enggak ya kan? No. Bukan ternyata ya. Bukan. Oke. Kayak fresh market gitu, bukan ya? Iya, bukan. Kalau itu pasar seger ya. Pasar bersih kalau itu namanya. Ya. Kalau kami memang itu akan ada juga atau enggak nih? Ada. Oh, enggak ada. Oke. Jadi kami memang ya naik kelas itu tadi. Jadi nggak akan ada becek-becek, becek-becek. Lalu semuanya baik, ada lantainya ya, dan nggak bau juga gitu kan. Jadi memang
biar nyaman lah semuanya. Oke. Gitu. Nah, berarti kan kalau Camkoha Market udah dibangun nih, yang tadi udah ada di mall itu mereka akan pindah, hilang atau seperti apa nih? Jadi memang ini adalah tempat yang kita tadinya ada apa sih, kolam renang di situ ya sebelumnya, Iya, ya, betul. ya kan. Nah itu kan nggak kepake tuh. Nah itu yang kita bangun sih sebenarnya. Oh, yang saat Camkoha ini. Market tuh lurusan itu semuanya, sampai yang kita downsize cuman hypermart itu aja. Oke. Nah, Kayak hypermart itu sendiri bakalan pindah atau? Di downsize, jadi dikecilin. Oh, dikecilin. Dikecilin ininya, karena kan memang dia terlalu luas kan, jadi dikecilin dan mereka mau, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita ngambil lurus sampai ke belakang. Oh, Jadi itu khusus banget loh kita bikin untuk UMKM Bengkulu khususnya. oke. Rugi kalau sampai nggak. Udah banyak yang daftar belum, Mbak? Alhamdulillah sih udah 30% lah dari 300 Oke. unit, ya kan. Oh. Jadi memang ya siapa cepat dia tepat lah. Ya kan, kita nggak banyak space-nya, dan semoga teman-teman penggiat UMKM itu bisa maju dan berkembang bersama kami. Oke, baik. Kita ke Bang Heri lagi nih. Nah, setelah Camkoha Market ini selesai tentunya, apakah Bang Hendri akan pindah ke sana atau tetap di tempat yang saat ini berjualan gitu? Nah, karena kan dia sama-sama dalam mall sih Iya, sebenarnya. di mall juga. Kita akan lihat nanti ke depan. Kalau kan kita kan sekarang di mall itu sudah ada 2 juga sih. Oh, udah ada 2? Oh iya, benar. Yang dekat itu yang di atas. Venue ya ya, kan? di gedung baru 1 sama di sini 1. Kita lihat peluang nanti. Kalau memang Camkoha Market ini nanti semakin rame, ya kenapa tidak? Pasti kita akan pindah ke sana. Oh gitu. Tapi kan tadi dibilang sama Mbak Lika zonasi nih. Iya. Nah, UMKM itu ada zonasinya. Berarti bakalan pindah dong berarti. Enggak sih, kalau UKM 0 sih enggak sih kayaknya. Enggak Karena kayaknya ya. karena kebetulan yang bagian kafe udah habis lagi. Bagian kafe tuh udah full gitu Oh kan. gitu. Iya, memang udah full. Ada sih Bang sisa 1 di pojok kayaknya, tapi kecil Ya, banget. boleh ya, tuh bisa masukin lagi di cabang 3, ada cabang 3, ada 3 3 cabang gitu. Tapi memang kopi tuh di mana-mana ya. Oke, Maksudnya apa sih? Kayaknya kalau hari ini nggak ngopi tuh nggak asik Iya, gitu benar. kan. Mulailah harimu dengan kopi ya kan gitu ya. Jadi ya itu tadi, mamahnya belanja, anaknya main, papanya ngopi. Iya, Ya betul. kan? Jadi memang kopi itu sangat menjadi kebutuhan sekarang ya. Udah lifestyle ya Bang ya. Oke, Udah baik. Untuk Bang Hendri, selain dari kopi, mungkin Bang Hendri ada usaha lainnya atau tidak? Atau seperti apa? Ya karena kan gini, kalau saya sih nggak ikut-ikutan sama, maksudnya lagi trennya apa nih, kayak seblak enggak. Jadi saya fokusnya ke kopi aja. Jadi kopi gitu. itu saya benar-benar fokusnya mulai dari hulu sampai ke hilir saya fokus. Jadi kalau kita mau usaha kita berhasil, ya kayak gitu. Kita harus memahami dari hulu sampai akhirnya, sampai hilir seperti itu. Oh gitu. Jadi saya nggak ikut-ikutan sama lain. Mungkin kalau ada martabak mau martabak juga enggak. Saya tetap kopi. Karena passion saya di kopi. Jadi ya hidup mati saya di kopi sih sebenarnya. Oh gitu. Kenapa milihnya kopi untuk awal mula usaha dulu? Ya pertama memang kita pengopi kan. Terus kita mulai berpikir ini kopi yang kita minum biar sehat gimana. Makanya kita adakan trip. Oh ternyata pola petani kita itu masih salah soal pengolahan pasca panen. Jadi kita kasih tahu ke petani, kita mau beli kopi tapi cara ngolahnya nggak begini gitu. Kita harus yang jauh dari tanah, jauh dari hewan seperti itu. Jadi mereka mengerti. Nah sekarang ini petani-petani di daerah Kepayang dan Curup itu mereka udah punya kopi-kopi yang sehat. Jadi kopi itu sehat kalau diolahnya dengan benar. Oke. Dipanen pun tidak menggunakan pestisida seperti itu. Jadi pada saat kita minum memang clean, sehat buat kita, buat tubuh. Oke, jadi itulah daya tariknya ya kan. Oke, nah mungkin ada teman-teman dari UMKM yang nonton juga ini saat ini. Ada nggak sih tips buat teman-teman UMKM dari Bang Heri sendiri agar mau masuk ke yang namanya ini nih, mall ataupun juga ke UMKM naik kelas ini sendiri? Oke. Nah buat teman-teman yang masih ragu, sebenarnya nggak usah ragu. Karena kan di mall itu sudah jadi pusat tujuan orang-orang datang. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi untuk mengajak atau memberikan sesuatu produk itu supaya orang datang, nggak. Jadi kalau di mall itu mereka datang, mereka lihat, mereka beli, mereka rasakan, enak, pasti mereka datang lagi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih di luar, yang masih mungkin di spot-spot yang nggak begitu strategis, silakan masuk ke mall. Saya yakin bila teman-teman punya niat, punya kemampuan, pasti akan bisa maju. Oke, baik gitu ya. Nah, kita akan ngobrol lagi bersama dengan narasumber kita, tapi kita akan jadikan dulu pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.